Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2A, B, dan C. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama kembali. Nah, kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, KD 3.2 pelajaran PPKN tentang aturan di rumah. Mari kita siapkan diri untuk berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita lanjutkan belajarnya. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini. Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu akan belajar. Berkati kami, hadirlah dalam diri kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik. Nah, kita lanjutkan ya. Anak-anak, coba kalian lihat gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar sebuah keluarga. Ada siapa saja? Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, masing-masing dari kalian punya keluarga kan? Iya, kalian tinggal bersama keluarga kalian, ya. Nah, anak-anak, teman-teman, setiap keluarga pasti memiliki aturan di rumah. Anak-anak, di rumah kalian juga ada aturannya loh. Iya kan? Ya, pinter. Apa yang dimaksud aturan itu? Dan mengapa ya kok perlu ada aturan di rumah? Kira-kira mengapa ya? Mari bersama-sama kita pelajari supaya kita tahu. Nah, anak-anakku, coba kalian lihat di sini. Ini gambar apa, Nak? Iya, pintar sekali. Ini gambar keluarga siapa? Keluarga si Udin. Ini Udin di sini ya. Ini keluarga Udin. Udin tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Ya. Nah, kalian di rumah juga tinggal bersama keluarga kalian. Lalu di atas ada tulisan anak-anak. Aturan di rumah. Tadi dikatakan mengapa ya kok perlu aturan? Kita lihat yuk. Nah, aturan merupakan petunjuk dalam bertingkah laku anak-anak. Nah, aturan itu juga ada di mana-mana. Dan aturan berlaku juga di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan di rumah ya berlaku di rumah. Aturan di dalam sekolah, aturan di sekolah ya berlaku di sekolah. Dan aturan di masyarakat berlaku di masyarakat. Lalu sekarang kita lihat, apa sih gunanya aturan? Nah, aturan selain sebagai petunjuk dalam bertingkah laku, aturan itu perlu ada dan harus ada untuk mengatur kehidupan. Mengapa sih kok perlu diatur? Ya, kok perlu ada peraturan? Pastinya supaya semuanya bisa berjalan lancar dan tertib. Nanti kita lihat lagi ya manfaat adanya aturan yang lain. Sekarang kita lihat yang berikutnya dulu ya. Anak-anak, aturan di rumah wajib ditaati. Siapa yang harus mentaati? Yang harus mentaati adalah seluruh anggota keluarga di rumah tersebut. Jadi, kalau keluarga kalian itu terdiri dari papa, mama, adik, dan kamu, maka semua yang ada di dalam keluargamu harus mentaati aturan di rumahmu.
Mengerti ya? Nah, aturan di rumah ditetapkan oleh semua anggota keluarga dan tadi wajib ditaati juga oleh semua anggota keluarganya. Nah, anak-anak, di rumah pastinya kalian yang punya adik, punya kakak suka bermain kan? Nah, ternyata anak-anak, ketika kita bermain itu juga ada aturan loh, ada aturannya, aturan bermain. Nah, ini coba kalian lihat ya, ini ada percakapan siapa nih? Nah, ini kalian bisa lihat, ini ada gambarnya Benny, ini kakaknya namanya Tiur, dan ini ibunya Benny dan Tiur. Anak-anak, ini Benny dan Tiur baru bermain bersama. Mereka bermain apa ya? Pintar, mereka bermain simpai. Ibunya datang ketika mereka berdua sedang bermain. Ibunya mengatakan, Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Lalu Benny menjawab anak-anak. Tapi Benny belum bisa, Bu. Ibunya lalu berkata, tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Kak Tiur pun menjawab, iya, Dek. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny lalu mengatakan, Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Lalu ibunya pun berkata, iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Lalu Kak Tiur pun menjawab, benar kata ibu Dek, ayo kita segera mandi. Lalu Benny menjawab, baiklah Bu, Kak, ayo. Nah, adik-adik, ini adalah anak-anak, ini adalah percakapan antara Benny dan Kak Tiur ya. Tadi mereka diminta apa ya sama ibunya? Untuk apa? Agar selesai ya bermainnya karena sudah sore dan itu waktunya mandi. Nah, kita lihat yuk. Nih, di buku kalian itu ada pertanyaan seperti ini anak-anak. Ya, nanti boleh dibuka buku cetaknya ya. Anak-anak ada pertanyaan nih. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Apa tadi? Ayo, ada yang tahu? Ada yang ingat? Apa ya tadi ya? Nah, tadi ibunya meminta kepada Benny dan Tiur supaya apa ya? Nah, ibu minta dan mengingatkan Benny dan Tiur agar tidak lupa waktu saat bermain karena sudah sore. Berhenti bermainnya sudah sore dan waktunya untuk mandi. Nah, tadi dikatakan ibu, kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, bagaimana kalian saat bermain? Apakah juga lupa waktu? Nah, mulai sekarang tahu ya, kalau bermain itu juga ada batasannya. Ya, waktunya sudah harus selesai ya selesai. Anak-anak harus mandi ya mandi, harus belajar ya belajar ya. Kemudian berikutnya, apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Tadi apa anak-anak? Tanggapan Benny ketika diingatkan ibu bagaimana tadi? Ada yang tahu? Iya, Benny tadi masih ingin berlatih. Sebetulnya Benny nggak mau untuk berhenti. Tapi ibunya mengingatkan bahwa kita kalau bermain nggak boleh lupa waktu. Harus ingat waktu. Waktunya sudah sore. Harus mandi. Begitu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga kita lihat. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kira-kira mengapa ya anak-anak? Apa ya alasannya? Kok tidak boleh lupa waktu? Apa yuk? Ada yang tahu? Iya, hebat. Nah, agar kita bisa melakukan kegiatan yang lain anak-anak. Biasanya di rumah itu ada aturan. Setelah bermain kalian harus apa? Oh, mandi. Setelah mandi kalian apa?
Ada tugas-tugas lain yang harus kalian kerjakan. Jadi, kalau bermain tidak boleh lupa waktu ya, supaya masih bisa mengerjakan tugas yang lain. Masih ada waktu untuk mengerjakan tugasnya yang lain, misalnya mandi, belajar, atau makan ya. Nah, kalian itu tidak boleh lupa waktu dalam bermain juga supaya kalian bisa belajar untuk disiplin waktu. Ya. Nah, berikutnya. Apa akibat kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, tadi ya berkaitan dengan atasnya. Pastinya kalau lupa waktu dalam bermain nanti kegiatan lain menjadi terabaikan. Menjadi tidak tertib lagi, tidak disiplin lagi, tidak teratur lagi. Dan tugasnya tidak selesai tugas yang lainnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 5. Ayo diskusikan dengan temanmu. Apa saja aturan dalam bermain itu? Nah, apa tadi ayo? Kalau anak-anak lihat dari percakapannya Beni, Tiur, dan Ibu tadi, kalau bermain aturannya apa ayo? Ada yang tahu? Ingat? Iya, pastinya kalian ingat ya. Nah, contohnya adalah kalau bermain itu harus ingat waktu. Ya, tidak boleh lupa waktu. Artinya tidak berlebihan. Yang kedua, kelas 1 pernah dibahas loh ya, aturan bermain. Bermain harus sportif. Tidak boleh curang. Nah, dan dalam bermain juga harus menjaga kerukunan. Ya, itu contoh-contoh dari aturan dalam bermain. Ya, sudah paham? Pintar. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, bermain itu ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Nah, ketika bermain juga tidak boleh curang. Aturan tidak hanya dalam permainan saja, anak-anak. Di rumah kita juga ada peraturan ya. Apa saja contohnya? Mari kita lihat. Nah, ini contoh aturan di rumahnya siapa tadi? Udin, ya. 1, bangun pagi pukul 5. Nah, kalau kalian pukul berapa? Ya. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, minta izin jika bepergian. Yang keempat, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Kemudian kalau bermain tidak lupa waktu atau tepat waktu. Lalu kalau sore hari di rumah Udin ada aturan untuk menyiram tanaman. Ya. Kemudian pukul 19 harus belajar dengan rajin. Pukul 19 itu pukul berapa anak-anak? Iya, pukul 7 malam. Ya. Lalu pukul 21 tidur. Pukul 21 itu jam berapa? 9 malam ya, wajib tidur. Itu di rumahnya Udin loh ya. Kemudian yang 9, nomor 9 aturannya berdoa bersama sebelum tidur. Nah, ini contoh aturan rumah di rumahnya Udin. Di rumah kalian pasti juga memiliki aturan kan? Nah, nanti ada tugas untuk kalian. Tapi kita lihat yang berikut ini dulu ya. Anak-anak, manfaat aturan di rumah itu apa ya? Yang pertama, kegiatan di rumah berjalan dengan lancar dan tertib ya. Hidup juga menjadi lebih tertib dan teratur, ya kan? Kemudian yang ketiga, terasa damai dan menyenangkan. Ketika semua anggota keluarga itu patuh pada aturan, maka hidup di dalam keluarga itu akan lebih damai dan menyenangkan. Nah, bagaimana jika anggota keluarga tidak mematuhi aturan? Akibatnya yang pertama, terjadi keributan, ya, terjadi pertengkaran. Lalu yang kedua, bisa terjadi kekacauan. Lalu kegiatan menjadi terhambat anak-anak dan hidup pun tidak tentram. Ya. Kalian sudah tahu ya?
Sudah paham? Apa itu aturan? Contoh aturan dalam keluarga, contoh aturan dalam bermain, kemudian manfaat dari aturan, lalu akibat jika tidak mematuhi aturan. Tahu ya? Nah, sekarang mari kita mencoba anak-anak. Nah, ini. Ibu punya 4 kegiatan di sini, ya. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Kira-kira menurut anak-anak ya, perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Pinter. Tidak boleh dilakukan, maka kita centang yang ini. Ya. Yang kedua, kegiatan kedua, membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan tidak? Perlu, pintar, kita centang ya. Nah sekarang, mengerjakan PR. Apakah itu juga aturan? Iya, aturan di rumah ada PR harus dikerjakan ya. Nah, perlu dilakukan tidak? Perlu sekali, kita centang ya. Yang nomor 4 anak-anak, bermain dengan curang. Loh, bermain kok curang? Nah, boleh tidak dilakukan. Atau perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Pintar, tidak boleh dilakukan. Hebat. Anak-anak bisa ya membedakan ya mana kegiatan yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Mana yang sesuai dengan aturan di dalam rumah, mana yang tidak sesuai. Nah, mari kita lihat anak-anak. Kalau kalian sudah paham, nah pastinya di rumah kalian ada aturan di dalam rumah ya. Nah, nanti kalian punya tugas. Tugasnya apa? Menuliskan 10 aturan dalam keluarga kalian, ya, aturan yang ada di rumahmu, ya. Kemudian tulis pada bukumu, ya, buku tema, ya. Ditulis dengan tulisan tegak bersambung yang rapi, lalu hiaslah, ya. Tulislah 10 aturan di rumah ya, pada buku tulismu, kemudian hiaslah dengan rapi. Ibu menyampaikan di sini, ditulis pakai tegak bersambung. Ditulis pakai huruf tegak bersambung, yang rapi lalu dihias. Jelas ya anak-anak? Ibu yakin kalian sudah tahu dan kalian pasti bisa, karena kalian hebat. Oke, terima kasih. Pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.